Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan penyuluhan kesehatan hari ini dengan tema waspadai serangan jantung, kenali dan cegah sejak dini. Rekan-rekan yang saya hormati, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Anissa Dewi, Dea Fitria Anggeraini, Dini Nuraini, saya sendiri Dita Maharani, Eis Sundari, Muhammad Faizal Al-Ghifari, Naura Amalia Tajudin, Neng Dila Sri Puspitasari, Rashi Kirana Putri Alam, Ridwan Anwar Kurnia, Sandi Dewi Andika, Sania Fitriani, dan yang terakhir Tristiawan. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang akut myocardial infarction atau yang sering dikenal dengan AMI yang akan disampaikan oleh Sandi. Untuk Sandi, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dita Maharani yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan edukasi mengenai akut myokard infark atau yang sering disebut dan dikenal dengan singkatan AMI. Halo Sobat Sehat, pernahkah kamu mendengar istilah serangan jantung? Nah, dalam dunia medis, ini dikenal sebagai akut myocardial infarction atau disingkat AMI. Yuk, kita kulik bareng kenapa AMI itu penting banget untuk dikenali dan dicegah. Apa itu AMI? AMI ini yaitu serangan jantung yang terjadi saat aliran darah ke otot. Jantung tiba-tiba terhenti karena sumbatan di pembuluh darah koroner. Nah, penyumbatan ini bisa disebabkan oleh plak, kolesterol, atau bekuan darah. Hasilnya, jantung bisa rusak secara permanen. Serem kan? Untuk faktor risiko AMI, faktor risiko AMI ini ada 2. Yang pertama, yang bisa kamu kendalikan, misalnya seperti merokok, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, dan juga pola makan yang tidak sehat. Sedangkan yang tidak bisa kamu lakukan atau kendalikan misalnya yaitu yang pertama usia, jenis kelamin, dan riwayat keluarga. Tapi jangan khawatir ya, yang bisa kita kontrol aja terlebih dahulu ya. Untuk gejala AMI, jangan diabaikan. Kalau kamu atau orang terdekat kamu mengalami hal-hal seperti ini, misalnya seperti nyeri dada, seperti kayak ditekan atau diremas, selanjutnya nyeri menjalar ke lengan, rahang, ataupun leher, begitu juga sesak napas, keringat dingin, mual, pusing, atau bahkan hingga pingsan. Nah, itu merupakan sinyal bahaya. Jangan lupa segera ambil tindakan. Kita bisa mencegah dan menyelamatkan nyawa. Jadi, yuk jadi agen perubahan untuk hidup yang lebih sehat. Salam sehat. Terima kasih kepada Sandi Dewi Andika yang telah menyampaikan materi. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dini Nuraini. Untuk Dini Nuraini, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Dita Maharani yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan promosi kesehatan mengenai akut myocardial infark. Lalu di sini ada langkah pencegahan AMI, di antaranya yang pertama, gaya hidup sehat. Konsumsi makanan bergizi, kurangi lemak jenuh dan garam. Yang kedua, aktivitas fisik. Lakukan olahraga minimal 30 menit per hari 5 kali seminggu. Yang ketiga, berhenti merokok. Hindari rokok dan asap rokok. Yang keempat, kelola stres. Luangkan waktu untuk relaksasi dan tidur cukup. Dan yang kelima, rutin cek kesehatan. Kontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol secara teratur. Nah, apa sih yang harus dilakukan saat terjadi gejala?
Yang pertama, segera hubungi layanan gawat darurat atau bawa ke rumah sakit terdekat. Yang kedua, jangan menunggu gejala membaik sendiri. Dan yang terakhir, bila memungkinkan, kunyah aspirin 300 mg jika tidak alergi untuk membantu mengencerkan darah sambil menunggu bantuan. Sekian mengenai promosi kesehatan, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Sandi Dwi Andika dan Dini Nuraini yang telah menyampaikan materi dan video promotif. Hari ini teman-teman kita telah belajar bersama tentang akut myocardial infarction atau serangan jantung, yaitu sebuah kondisi serius namun bisa dicegah jika kita peduli sejak dini. Kita tahu bahwa mengenali gejala seperti nyeri dada, sesak napas, dan keringat dingin adalah langkah awal untuk menyelamatkan nyawa. Kita juga belajar bahwa dengan perubahan gaya hidup sederhana seperti berhenti merokok, makan sehat, rutin berolahraga, dan mengelola stres, kita sudah mengambil langkah besar untuk menjaga kesehatan untuk jantung kita. Ingat, menjaga jantung bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Mari kita jadikan pengetahuan ini sebagai bekal untuk hidup lebih sehat dan lebih bijak. Ayo mulai dari diri sendiri, lalu ajak keluarga, teman, dan tetangga, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan jantung yang sehat adalah awal dari hidup yang lebih panjang dan bermakna. Jadilah bagian dari perubahan, jadilah pelindung bagi jantungmu. Baik, cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.